Berikut ini adalah bukti eksegesis bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Kita langsung saja. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, itu dari kata Yunani enarche en hologos. Kata pada, terjemahan dari kata depan Yunani en ditambah kata benda datif yang menunjuk suatu tempat, pada, di, atau di dalam. Kata benda mulanya dari kata arche, artinya mula-mula, keberadaan mula-mula, keberadaan awal, sebelum ada penciptaan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi frasa en arche berarti di dalam keberadaan mula-mula sebelum dimulai penciptaan. Kata adalah dari kata en yang secara gramatikal adalah bentuk kata kerja imperfect indikatif aktif orang ketiga tunggal. Artinya ia telah berada. Nah, tensis imperfect menunjuk suatu tindakan atau aksi yang linear, terus-menerus berlangsung di masa lampau. Jadi kata en berarti ia telah berada terus-menerus berlangsung di masa lampau. Masa lampau yang terus-menerus berlangsung disebut keadaan kekal atau kekekalan masa lampau. Kata firman dari kata hologos. Dua kata benda terdiri dari kata sandang tertentu ho dan kata benda logos artinya firman. Jadi kata hologos berarti firman yang tertentu itu. Yang sudah pasti yaitu yang telah menjadi manusia. Disebut anak tunggal Bapa dalam ayat 14. Dan namanya sudah pasti disebut Yesus Kristus ayat 17. Jadi hasil studi kata atau word study dari klausa pada mulanya adalah firman menunjuk pada sosok pribadi Yesus Kristus yang sudah berada sejak kekekalan masa lampau. Pribadi yang kekal dan tidak terdapat titik awal mulai berada. Artinya Yesus Kristus tidak diciptakan atau tidak diperanakan oleh Bapa di sorga yang kekal. Karena dia berada sendiri, self-existence, sebelum dimulai masa penciptaan. Syarat bagi sosok pribadi yang dapat diakui sebagai Allah adalah dia tidak diciptakan. Dia berada sendiri, dia sudah berada terus-menerus sejak kekekalan masa lampau. Yesus Kristus memenuhi semua syarat itu. Jadi hasil word study dari klausa pada mulanya adalah firman menunjuk pada sosok pribadi tertentu yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah dalam kesetaraan dengan Allah Bapa. Secara leksikal dan gramatikal, Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Kata bersama-sama dengan terjemahan dari kata depan pros tambah kasus akusatif kata benda Allah dari ton theon yang artinya berhadap-hadapan, face to face, menunjuk kesetaraan. Jadi logos face to face atau setara dengan theos. Rasul Paulus menyebut Yesus Kristus setara dengan Allah. Begini katanya, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Filipi 2 ayat 5-6. Sekarang klausa hologos en prostonteon, firman itu bersama-sama dengan Allah. Apabila dua kata benda digunakan dalam satu klausa dan masing-masing disertai artikel, maka itu menunjuk dua kata benda berbeda, baik benda hidup maupun benda mati. Jika benda hidup pribadi, berarti dua pribadi berbeda. Apabila dua kata benda digunakan dalam satu klausa dan hanya satu kata yang disertai artikel, maka ini menunjuk kesatuan dua kata benda. Maksudnya, yang tanpa artikel hanya menjelaskan kualitas dari kata benda yang disertai artikel. Sekarang lihat kedua klausa dalam Yohanes 1 ayat 1. Pertama, hologos
en prostonteon. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dua kata benda, logos dan theon, dengan dua artikel, ho dan theon. Kedua, theos en hologos. Firman itu adalah Allah. Dua kata benda, logos dan theon, dengan satu artikel, ho. Jadi, firman itu atau Yesus Kristus adalah Allah yang berada dalam kesetaraan dengan Allah Bapa di kekekalan masa lampau, sebelum segala sesuatu diciptakan. Dia turun menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Begitulah cawa bekis cara waras belajar kitab suci. Kiranya kita boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kita semakin cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi yang belum mempercayai Dia sebagai Allah Juru Selamat, tunggu apa lagi? Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.